Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian, yaitu video tentang perangkat ajar yang harus disiapkan guru di kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini. Sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju video selanjutnya. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, tentu ada banyak hal yang perlu disiapkan guru. Mulai dari perangkat ajar, proses implementasi, sampai dengan asesmen juga perlu disiapkan oleh guru. Guru dirasa perlu melakukan treatment khusus dalam persiapan di tahun ajaran tahun 2022-2023 dengan kehadiran kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum Merdeka ini tentu akan membawa perubahan baru, khususnya di satuan pendidikan, baik itu proses pembelajarannya, kemudian perangkat ajarnya, kemudian implementasinya, bahkan juga asesmennya. Semuanya akan baru. Oleh sebab itu, guru tentunya perlu mempersiapkan diri di tahun ajaran baru itu dengan berbagai perangkat ajar. Pemahaman, kemampuan melakukan analisis, merancang dan mengimplementasikan keseluruhan kebutuhan pembelajaran penting dimiliki oleh seorang guru kaitannya dengan persiapan awal di tahun pelajaran baru ini, untuk memudahkan guru dalam memahami apa saja yang perlu disiapkan. Berikut kami sajikan beberapa hal yang perlu guru perhatikan dalam rangka persiapan tahun ajaran baru 2022-2023 yang khususnya memberikan spesial kepada sekolah yang menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah perangkat ajar. Hal pertama dan utama yang perlu guru disiapkan adalah perangkat ajar. Berikut cara yang dapat dilakukan guru untuk mempersiapkan perangkat ajar. Yang satu adalah melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Jadi guru harus mengadakan analisis terhadap capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran ataupun ATP. Dan yang keempatnya adalah mempersiapkan asesmen diagnostik. 5, menyusun modul ajar. Dan yang keenamnya adalah menyusun bahan ajar. Ini adalah hal utama yang mestinya harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian dalam menghadapi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Yaitu ada 6, yaitu diantaranya melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian mempersiapkan asesmen diagnostik, menyusun modul ajar, dan menyusun bahan ajar. Yang pertama adalah memiliki, kemudian bagaimana cara membuat dokumen-dokumen tersebut? Berikut kami sajikan langkah-langkahnya. Yang kesatu adalah memiliki capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran dapat diambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 08/H/KR tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi satuan
Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu dapat mengunduh atau melihatnya pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022. Di situ tertera atau sudah lengkap capaian pembelajaran mulai dari jenjang pendidikan dasar, kemudian jenjang pendidikan menengah, ya, semuanya sudah ada. Yang kedua, yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan analisis capaian pembelajaran. Untuk menyusun pembelajaran, jabaran kompetensi pada capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Peta kompetensi tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk berbagai strategi dan pendekatan dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Inilah fungsinya bahwa kita harus menganalisa capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu harus kita analisis, kita analisa. Yang fungsinya adalah untuk pemetaan kompetensi dan menjadi acuan kita bagaimana nanti kita merancang strategi pembelajarannya setelah kita melakukan analisis tersebut. Yang ketiga adalah rumuskan tujuan pembelajaran. Kompetensi yaitu wajib digunakan, kemudian konten wajib perhatikan tingkat materi, variasi boleh dibuat dan boleh tidak, setarakan dengan IPA-C. Contoh, menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi akibat faktor manusia. Dan dalam hal ini, menyajikannya ialah kompetensi perubahan kondisi dalam permukaan bumi, ialah konten, jadi harus menggunakan konten. Dan jika ini dibelajarkan akan membuat anak berpikir kritis tentang bagaimana cara untuk menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi akibat ulah manusia, berarti dapat masuk ke dalam variasi. Ini adalah contoh cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempatnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sampai mencapai capaian pembelajaran. Tidak boleh melompati dan harus dilihat dengan seksama urutannya. Itulah kita perlunya menyusun alur tujuan pembelajaran, ya. Bahwa alur tujuan pembelajaran itu harus tersusun secara sistematis dan logis, ya, dari per kelasnya, ya, secara utuh agar pembelajaran sejak awal hingga akhir itu betul-betul tersusun secara linier, ya. Kegiatannya pun berurut dan berurutan. Langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, dilakukan analisis capaian pembelajaran pada fase tertentu. Identifikasi kompetensi yang harus dikuasai dalam fase tersebut. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran. Identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Kemudian susun tujuan pembelajaran secara linier atau urutan kegiatan. Contoh, awal fase A yaitu TP1, kemudian TP2, TP3. Akhir fase A kembali lagi ke awal fase A untuk jenjang kelas berikutnya. Inilah sebagai salah satu contoh dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Sahabatku, yang kelima adalah mempersiapkan asesmen diagnosis. Apa asesmen diagnosis itu? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi atau kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajar yang paling tertinggal berdasarkan asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Nah, inilah perlunya sebelum melakukan pembelajaran perlunya mempersiapkan asesmen diagnostik, yaitu kita dapat memetakan bagaimana dapat mengidentifikasi kompetensi siswa, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga kita dapat menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan real kondisi, kompetensi, kemampuan siswa itu tersebut. Selanjutnya yang keenam, sahabatku, yang keenam adalah menyusun modul ajar. Bahwa modul ajar itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada informasi umum, yaitu informasi umum itu ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, model yang digunakan. Nah, itulah sebagai informasi umum. Kemudian selanjutnya ada inti. Di situ dalam inti mencakup beberapa hal, diantaranya ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial. Selanjutnya ada lagi refleksi peserta didik dan guru. Nah, di dalam kegiatan inti itu ya memuat ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Yang pertanyaan pemantik ini barangkali belum kita temukan di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Kemudian di modul ajar sekarang sudah ada. Kemudian lampirannya apa saja di modul ajar ini? Lampirannya ada lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pusaka. Nah, inilah. Kemudian sistematika ini boleh dikurangi atau ditambah, namun disarankan bagian kegiatan inti dipertahankan agar memudahkan guru menerapkan prinsip pembelajaran dan menyusun asesmen. Nah, inilah modul ajar yang dulunya disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP sekarang tidak ada, kemudian diganti dengan modul ajar. Modul ajar ini ya fleksibel dan Bapak Ibu tidak terlalu dibebani atau diberatkan dalam menyusun modul ajar ini. Yang penting komponen-komponennya itu semuanya terpenuhi, ya, semua terpenuhi. Kemudian sistematikanya boleh dikurangi dan boleh ditambah. Namun disarankan agar di kegiatan inti tetap dipertahankan seperti umpamanya di kegiatan inti itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan pembelajaran dan ada asesmen. Nah, ini tentunya harus dipertahankan. Yang lainnya boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Sangat fleksibel sekali karena di kurikulum Merdeka ini guru tidak dibebankan harus betul-betul seperti menyusun administrasi kelas yang begitu banyaknya pada seperti kurikulum 2013. Yang ketujuh, Bapak Ibu harus mempersiapkan bahan ajar. Bahan ajar itu boleh berupa bahan ajar cetak, diantaranya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, boleh LKS, boleh menggunakan cetakan, kemudian presentasi, diktat, modul, buku grafik, kemudian majalah dan lain-lainnya yang
Bahan tersebut tentunya berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian bahan ajar non cetak diantaranya mungkin Bapak Ibu harus bisa menyusun video, kemudian tape recorder, kemudian learning management system atau LMS, kemudian internet dan CD. Nah, itulah bahan-bahan ajar yang Bapak Ibu persiapkan di kurikulum Merdeka. Ada bahan-bahan ajar cetak, kemudian ada bahan ajar non cetak. Selanjutnya Bapak Ibu yang harus dipahami guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, yaitu memahami konsep pembelajaran kurikulum Merdeka, memahami menyusun pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik, kemudian memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, implementasi diagram flyer, kemudian memahami prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, kemudian memahami berbagai model pendekatan atau metode yang bervariasi dan menerapkan pembelajaran paradigma baru. Inilah yang harus dipahami Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah sahabatku, demikianlah video pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.